Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di majelis yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat beliau, serta kaum muslimin yang senantiasa istiqomah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Sebagaimana kita tahu teman-teman, pertemuan ini kita membahas tentang Sirah Nabawiyah, di mana tema hari ini masih terkait dengan perang Uhud, dengan subtemanya jiwa-jiwa yang terpilih ya Ustadz. Untuk mempersingkat waktu, bentar, Ustadz lagi telepon. Baik, kepada Ustadz tempat dan waktu, persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajahah. Tentunya banyak harapan, mudah-mudahan setiap aktivitas kita senantiasa mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan, insya Allah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, kita masih melanjutkan beberapa tokoh ya, yang kemudian disebutkan sebagai jiwa-jiwa yang terpilih karena ya hanya Allah yang memilih mereka, dan tanpa dipilih oleh Allah Azza wa Jalla tidak adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Dan ini juga sekaligus membuka satu framing bagi kita semua bahwa kematian bagi orang yang berjihad adalah sebuah kemenangan. Jadi mereka yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla di medan perang, itu mati itu sebuah kemenangan. Dan mereka mencita-citakan itu, mengharapkan itu, mengidam-idamkan itu. Jadi salah kalau kemudian difahami bahwa orang yang mati atau meninggal dalam medan jihad itu mengalami duka, mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Justru sebaliknya, mereka mendapatkan kemenangan. Karena Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan bilang orang yang mati di jalan Allah itu sebagai orang-orang yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana gambaran hidupnya dan rezekinya seperti apa, wallahu a'lam. Walaupun dalam banyak ulama tafsir dijelaskan, tetapi ya wallahu a'lam lah. Yang tahu hakikat seperti apanya Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ingin melanjutkan tokoh-tokoh yang kemudian punya peran besar dalam perang Uhud ini. Di antaranya adalah Amru bin Jamuh. Amru bin Jamuh ini seorang yang sudah sepuh, kemudian kakinya pincang. Ini dua sebab yang kemudian mendapatkan dispensasi untuk tidak ikut perang. Sudah sepuh, pincang pula. Jadi punya dua indikator yang mengizinkan beliau untuk tidak ikut serta dalam peperangan. Tetapi teman-teman ini Masya Allah ya, seorang Amru bin Jamuh tidak mau tertinggal dengan keutamaan mati syahid. Tidak mau ketinggalan keutamaan mati syahid. Sampai ketika beliau kumpul dengan anak-anaknya, ada 4 anak yang berdialog dengan Amru bin Jamuh, di antaranya ada Muawid, ada Muaz, ada Khalaz, dan ada Abu Aiman. Keempat anaknya ini menghalangi Amru bin Jamuh untuk ikut berperang. Karena memang secara ketentuan
Amr bin Jamuh memang tidak mesti ikut berperang. Bahasanya mungkin bapak mah udah sepuh, sudah cacat pula, itu sudah dapat dispensasi untuk tidak ikut perang. Ya sudahlah, ya usah maksain. Tetapi Amr bin Jamuh tidak demikian cara berpikirnya, teman-teman. Beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengadukan upaya yang dilakukan oleh anak-anaknya, yakni menghalangi Amr bin Jamuh untuk ikut berperang. Itu dilaporin ke Nabi, dicurhatin ke Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon kepada laporan atau curhatan Amr bin Jamuh. Kata Nabi, wahai Amr, mengenai dirimu Allah telah memberikan keringanan kepadamu. Maka tidak ada kewajiban berjihad atasmu. Ini kan kalimat Nabi untuk menegaskan bahwa secara hukum Amr bin Jamuh tidak usah ikut di dalam berperang secara hukum, karena memang tidak ada kewajiban atas Amr bin Jamuh. Kemudian kata Nabi SAW kepada anak-anaknya, kepada anak-anaknya Amr bin Jamuh, kata Nabi, kalian tidak boleh melarang ayah kalian. Jadi ini ungkapan Nabi SAW mungkin kayak paradoks ya. Satu sisi Nabi menyatakan kamu tidak wajib untuk ikut berperang, wahai Amr bin Jamuh. Tapi kepada anak-anaknya Amr bin Jamuh, kamu jangan melarang ayahmu untuk ikut berjihad. Gitu. Dan akhirnya kan pilihan kembali kepada Amr bin Jamuh. Maka Amr bin Jamuh tetap memutuskan untuk ikut berperang. Sampai kata Nabi SAW mendoakan Amr bin Jamuh, semoga saja Allah anugerahkan mati syahid untuknya. Jadi ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa Nabi SAW ketika mendoakan semoga Allah anugerahkan mati syahid untuknya, itu bukan berharap Amr bin Jamuh mati atau mendoakan kematian, ya pastinya mendoakan kematian, tapi bukan dalam rangka menimpakan musibah atau kesengsaraan bagi Amr bin Jamuh. Kenapa? Karena paradigmanya syahid itu sukses, syahid itu beruntung, syahid itu kemenangan gitu. Nah itu yang ingin Nabi bangun. Sampai ketika ada orang ingin berjihad, Nabi mendoakan semoga antum mati syahid. Kalau kita kan mungkin ya kalau ada konteks sekarang ada orang mau berperang, mungkin doanya mudah-mudahan kembali dengan selamat. Saya rasa kalau sekarang sebegitu ya. Nah Nabi enggak. Mudah-mudahan Allah anugerahkan mati syahid. Artinya kan mati. Tapi sekali lagi ini cara Nabi membangun frame, cara Nabi membangun kerangka berpikir, cara pandang. Supaya para sahabat tidak memandang mati di medan perang sebagai duka, sebagai kesengsaraan, sebagai penderitaan. Justru itu kemenangan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi di sisi yang lain, Nabi tetap berharap pasukan muslim menang. Gitu. Jadi jangan sampai ada pemahaman, oh kalau gitu doa Nabi mati syahid, kalau mati syahid semuanya bagus dong. Enggak gitu juga. Gitu. Jadi mati syahid tetap diharapkan oleh para sahabat, dan Nabi doakan kepada sebagian sahabat, tapi untuk kemenangan kaum muslimin tetap jadi doa yang prioritas. Jangan sampai gara-gara mati syahid lebih unggul atau lebih utama, akhirnya para sahabat semuanya pengen mati syahid, pasrah dibunuh, ya enggak juga lah. Jadi tetap berharap menang, cuman ada doa untuk mati syahid sebagai keutamaan yang dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang berperang di jalannya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai dalam satu kesempatan Amr bin Jamuh datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, kata Amr bin Jamuh, ya Rasulullah, andai saya berjihad, kemudian saya syahid, apakah nanti kalau saya masuk surga, kaki saya akan normal? Dan ini sangat lumrah ya, wajar. Seorang yang mohon maaf cacat, kemudian bertanya kepada Nabi, nanti kalau di surga saya bakal tetap cacat Rasul, atau bagaimana? Maka Nabi SAW menjawab, tidak wahai Amr bin Jamuh, engkau masuk surga dan engkau akan diberikan sepasang kaki yang normal. Sekaligus ini jadi dalil teman-teman bahwa siapapun yang masuk surga nanti dan di dunianya cacat, di dunianya sudah sepuh, di dunianya punya banyak kekurangan, maka di akhirat Allah berikan fisik yang baru yang berbeda dengan fisik kita di dunia. Semuanya serba baru. Bahkan disebutkan di dalam surat An-Naba wa kawa'iba atsroba, bahwa perempuan-perempuan di sana tuh ya masih gadis-gadis dan perawan-perawan. Maka yang meninggal
sudah sepuh sekalipun, kalau masuk surga tetap jadi gadis dan perawan. Wa kawaiba athroba. Itu bahasa vulgarnya seperti seorang perempuan yang baru tumbuh buah dada. Kawaib itu kan mata kaki, tetapi digambarkan sebagai kiasan. Jadi saking halusnya bahasa Al-Quran sampai menggambarkan organ vital perempuan dengan wakawaib, mata kaki. Padahal bukan itu yang dimaksud, tapi organ yang lainnya. Ini gambaran bahwa di surga semuanya akan diberikan penampilan yang normal, di penampilan yang sempurna. Maka nanti teman-teman semua tidak ada yang namanya kedengkian di surga. Ya, ketika suami laki-laki di dunia, kemudian Allah berikan banyak bidadari, itu tidak akan membuat dengki istri-istri kita. Kan kita digabungkan kembali dengan istri dan keluarganya lah, sebagaimana dalam surat Tur ayat 21, kita dikumpulkan dengan keluarga kita, kemudian dikasih bonus sekian puluh bidadari. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, tidak mungkin para istri yang dikumpulkan dengan para suaminya, kemudian suaminya mendapatkan bidadari, itu mereka akan dengki, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena di surga menolak dengki. Nggak ada kedengkian di surga. Ya kalau sekarang ada oh kok enak ya laki-laki begini, ya itu kan ucapan di dunia. Di akhirat nanti di surga udah nggak ada ucapan begitu. Karena di surga tidak ada dengki, menolak dengki. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini pelajaran dari seorang Amr bin Jamuh bahwa sekalipun cacat, tidak punya alasan dan tetap semangat untuk berjihad. Jadi sedahsyat itu komitmen para sahabat dengan kondisi yang cacat, tapi masih berpikiran untuk berjihad. Kita kan kadang-kadang 1000 alasan. 1000 alasan. Nah teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua namanya Amr bin Sabit bin Waqqas. Atau dipanggil dengan Usyairim. Usyairim ini teman-teman dari Bani Ashal. Jadi Bani Ashal ini kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz. Mungkin teman-teman bisa mereview. Ketika Mus'ab bin Umair datang ke kota Madinah, maka yang pertama kali diajak masuk Islam adalah Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair itu dari Bani Ashal. Sepupu atau keponakannya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Usaid bin Hudair sudah masuk Islam, yang kisahnya pernah saya sampaikan, ketika Usaid bin Hudair sudah masuk Islam, maka kata Usaid bin Hudair, kalau kamu ajak masuk Islam saya, itu ya cuma saya doang yang masuk Islam nantinya. Tapi kalau kamu, wahai Mus'ab, bisa mengajak masuk Islam seorang tokoh di Bani Ashal yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, maka orang itu akan mampu mempengaruhi kaumnya, yakni kalangan Bani Ashal. Maka ya ketemulah dengan Sa'ad bin Mu'adz kan begitu, sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun masuk Islam. Nah ini cerita kronologis bagaimana masuk Islam ini, silakan teman-teman mereview kembali lah di video sebelumnya, ketika Nabi ketika Mus'ab awal-awal datang ke kota Madinah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ketika Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam, maka beliau mengumpulkan seluruh Bani Ashal. Kata beliau di hadapan Bani Ashal, demi Allah saya sudah menjadi Muslim, saya sudah bersyahadat, dan saya harapkan kalian semua untuk bersyahadat. Dan itu diawali dengan kalimat ini dulu. Kalimat yang diucapkan di awal itu kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Bani Ashal, siapakah aku di antara kalian? Di tengah-tengah kalian. Maka dijawab oleh Bani Ashal, engkau adalah pemuka kami, engkau adalah tokoh kami, engkau adalah pemimpin kaum kami. Apapun yang kau perintahkan, kami taat, kami dengar. Kami dengar, kami taat. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, itu saya sudah Muslim. Dan saya berharap kalian semuanya pun jadi Muslim. Jika sebelum matahari terbenam, kalian belum Islam, jangan tampakkan wajah kalian di hadapanku. Nah, berbondong-bondonglah Bani Ashal masuk Islam, kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Nah, namanya Amr bin Sabit bin Waqqas, atau dikenal dengan nama Usyairim. Orang inilah yang menolak masuk Islam ketika Sa'ad bin Mu'adz sudah mengajak Bani Ashal untuk masuk Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika perang Uhud, Bani Ashal itu semuanya terlibat dalam perang Uhud. Yang laki-lakinya terlibat dalam perang Uhud. Nah, Usyairim ini dari suatu acara, baru pulang ke kota Madinah, dilihat sudah sepi Madinahnya. Kata Usyairim, pada kemana nih orang? Maka dijawab oleh yang tinggal di kota Madinah, oh mereka berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana arah jihadnya? Dengar-dengar sih ke arah Uhud. Akhirnya Usyairim membawa
kudanya, membawa senjatanya, membawa perlengkapan perangnya, dan berangkat menuju Uhud. Dan saat itu sedang ramai berkecamuk, Pak. Itu yang serangan Khalid bin Walid, lagi rame-ramenya gitu, lagi kacau-kacaunya gitu. Maka ketika datang, Usairim langsung masuk ke medan perang dan langsung berjihad. Pokoknya tiap yang ditemui orang kafir dihantam semua, dibunuh satu-satu dia. Sampai banyak yang menjadi korbannya Usairim radhiyallahu anhu. Nah, sampai akhirnya beliau menjemput kesyahidan. Beliau mati syahid. Ketika sudah selesai peperangan, Usairim ini ditemukan oleh kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin bertanya-tanya, ini kan Usairim? Ya. Bukankah dia menolak Islam dulu-dulu? Ya. Terus kenapa ada di barisan kaum muslimin? Gitu. Kenapa ada di jenazahnya kumpulan kaum muslimin? Akhirnya tanya-tanya sampai dikonfirmasi kepada orang-orang yang terdekat beliau, sampai dikonfirmasi kepada orang-orang di kota Yatsrib bahwa beliau telah masuk Islam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hal itu diketahui oleh sebagian kecil dari kalangan Bani Asal yang juga terlibat di dalam perang Uhud. Dan itu dikonfirmasi ketika Nabi dan para sahabat pulang, itu dikonfirmasi lagi oleh orang-orang yang ada di kota Madinah bahwa Usairim berangkat bukan karena atas alasan kaumnya, tapi betul-betul karena dia sudah menyatakan keislamannya. Maka teman-teman yang Allah muliakan, kata Nabi SAW, ia masuk surga, sedangkan ia tidak pernah melaksanakan sholat sekalipun. Karena ketika Usairim masuk Islam, amal pertamanya langsung jihad. Jadi bukan, kan harusnya kan kalau masuk Islam tuh mandi dulu, sudah mandi baru kemudian bersyahadat di hadapan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Baru setelah itu kemudian melaksanakan aktivitas ibadah yang lainnya. Nah, Usairim ketika beliau beriman itu hanya disaksikan oleh para sahabat sebagian kecil dari kalangan Bani Asal. Setelah masuk Islam, beliau langsung berjihad. Maka amal pertama yang dilakukannya jihad. Makanya kata Nabi SAW, orang ini masuk surga, tapi nggak pernah sholat. Nah, itu namanya Usairim. Keren ya. Dan tidak boleh ini dijadikan dalil. Orang nggak sholat juga bisa masuk surga. Nggak bisa, ini babnya beda. Babnya kita kan nggak jihad sama sekali. Jadi nggak bisa lah menggunakan dalil nggak sholat juga tetap masuk surga. Ini konteksnya khusus untuk Usairim radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari pelajaran seorang Usairim ini kita banyak belajar bahwa menjemput surga itu banyak jalannya. Bahkan sebagian ada jalan pintasnya. Jadi cukup dengan jihad, tidak usah sholat, bukan tidak usah dalam artian tidak sempat sholat, tidak sempat zakat, tidak sempat puasa, tidak sempat haji, tidak sempat melakukan amal soleh yang lain, hanya dengan jihad saja, syahadat dan jihad, dakhala jannah. Itu jalan pintas, program akselerasi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemudian pelajaran yang kedua adalah syahadat. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalimat sakral, teman-teman. Dan jangan anggap remeh kalimat ini. Maka siapapun yang mengucapkan kalimat ini, maka haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya untuk diambil secara zalim. Kenapa? Kalimat syahadat yang diucapkan itu sakral. Kenapa sakral? Karena dengan kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang yang bukan muslim, dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu menghapuskan seluruh dosa sebelum syahadat itu diucapkan. Apapun dosanya. Termasuk dosa syirik sekalipun, itu sebelum syahadat, kemudian sudah bersyahadat, maka setelah bersyahadat seluruh dosanya dimaafkan. Bagaikan bayi yang lahir tanpa membawa dosa sedikit pun. Itu dahsyatnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka harus berhati-hati dengan statement atau vonis sesat, statement atau vonis kafir, statement atau vonis kufur. Itu harus hati-hati. Kenapa? Selama syahadat itu masih ada di kandung badan, itu, maka orang tersebut haram diperlakukan seperti selain muslim. Harus diperlakukan seperti seorang muslim. Itu catatan penting yang kita dapatkan bahwa syahadat itu sakral, menghapuskan seluruh dosa. Kita gara-gara syahadat jadinya banyak dosa. Karena saling menuduh satu sama lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan Usairim bilang ke keluarganya, kalau saya mati dalam jihad nanti di Uhud,
maka sampaikan kepada Nabi, serahkan kepada Nabi harta yang saya punya seluruhnya. Wah, ini kan keren. Jadi langsung sodakohnya pasca mati, pasca meninggal. Dan itu setelah itu kan jadi wasiat. Jadi amalnya ya kebaikannya atau pahalanya untuk Utsairim. Jadi tidak hanya syahadat dan jihad, beliau pun menyerahkan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau jadi syahid di medan perang. Ya, kalau tidak syahid ya balik lagi, tetap hartanya milik beliau. Kalau syahid baru, ya. Ini kan syaratnya harus syahid baru hartanya diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Amru bin Sabit bin Waqqas. Jalan pintas menuju surga dengan syahadat dan jihad. Wallahu a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, mungkin kita pernah mendengar atau saya rasa sering lah ya mendengar tokoh sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, teman-teman, adalah sahibus sirrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus memegang database orang-orang munafik. Keren ya. Jadi intelnya Nabi sekaligus database-nya orang-orang TOP di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga memberikan gambaran begini teman-teman, pelajaran ya, bahwa kemunafikan itu tidak memandang waktu. Kemunafikan itu tidak memandang tokohnya siapa dan ada apa atau di mana. Pokoknya yang namanya kemunafikan akan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah atau di samping atau di dalam orang-orang yang militan dan taat. Pasti ada orang munafiknya. Dan itu Nabi punya database-nya. Yang diberikan informasi itu kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hanya Hudzaifah ibnul Yaman yang memiliki data tersebut. Yang pulang dari perang Uhud sekitar 300-an orang itu database-nya ada di Hudzaifah ibnul Yaman. Nanti dalam perang Tabuk ketemu lagi tokoh-tokoh munafik sampai 80 orang, itu database-nya ada di Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Hudzaifah ibnul Yaman termasuk yang berjihad dalam perang Uhud. Beliau berada di barisan depan. Nggak selang lama, ayahanda Hudzaifah namanya Husail bin Jabir. Atau lebih dikenal dengan nama Yaman. Jadi Yaman itu bukan kota ya. Yaman di sini nama panggilan bagi Husail bin Jabir. Jadi Hudzaifah bin Husail bin Jabir. Yang lebih dikenal dengan nama Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ayah dari Hudzaifah ini kemudian juga berangkat menuju medan jihad. Dan ini termasuk yang terlambat datang. Nah, ketika datang ke perang Uhud, itu kondisi sekali lagi sudah kacau. Maka Husail bin Jabir masuk dalam barisan muslim dan membela kaum muslimin. Nah, cuman sayangnya ini teman-teman. Jadi ada beberapa kaum muslimin yang tidak mengenal Husail bin Jabir. Tidak mengenal Husail bin Jabir sebagai muslim di Madinah. Jadi ada saja sahabat, ini Masya Allah ya, padahal sangat minim harusnya ketidak saling mengenal itu, tetapi ternyata faktanya ada. Ada beberapa kaum muslimin yang tidak mengenal bapaknya Hudzaifah. Disangkanya orang ini orang kafir. Jadi menganggap Husail bin Jabir ini orang kafir, teman-teman. Akhirnya beberapa kaum muslimin yang melihat Husail bin Jabir malah menyerang Husail bin Jabir. Karena nggak tahu kalau ini bapaknya Hudzaifah dan tidak tahu kalau beliau adalah orang yang beriman gitu. Jadi ini perlu menampakkan keimanan itu teman-teman ya. Perlu menampakkan kesolehan, perlu menampakkan keimanan, biar orang tidak salah sangka. Nah, ini kasusnya terjadi pada Husail bin Jabir, karena beliau tidak dikenal oleh sebagian orang. Nah, yang tidak mengenal beliau ini sayangnya ada di medan perang. Dan ketemu lagi dengan Husail bin Jabir, nah, memang harus begitu ya. Sudah tidak dikenal oleh kaum muslimin, yang tidak mengenal ini ketemu Husail bin Jabir di peperangan, ya sudah. Maka beberapa pedang kaum muslimin menyerang Husail bin Jabir. Dari kejauhan Hudzaifah lihat, tuh bapak saya kok dikeroyok sama orang Islam, diserang lah, maksudnya diserang diserang pakai pedang oleh kaum muslimin. Wah, ini bapak saya, hanya teriak-teriaklah beliau. Kata Hudzaifah, itu ayah saya, dia mukmin, dia mukmin. Tapi ya teriakan dalam suasana perang ya teman-teman bisa tebak sendirilah. Itu endingnya seperti apa gitu. Akhirnya Husail bin Jabir meninggal di pedangnya kaum muslimin. Meninggalnya di tangan kaum muslimin. Ini dalam bahasa hukum membunuh dengan khata'an, tidak sengaja.
Maka teman-teman yang Allah muliakan, pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja itu tidak harus kisos, tapi cukup bayar diat. Jadi membunuh muslim dan tanpa sengaja, kayak kasus Husail bin Jabir kan, karena nyangkanya dia orang kafir, ternyata dia bukan kafir. Masalahnya kan dari persepsi yang keliru ya, sejak awal nyangkanya kafir, padahal bukan. Dan ketika sudah meninggal, ya harus dibayarkan diatnya. Diat itu sejumlah nilai, mungkin kalau Indonesia mungkin sejumlah rupiah lah gitu, entah berapa miliar atau berapa ratus juta, yang diminta oleh keluarga yang meninggal, yang meninggal, diminta oleh keluarga yang meninggal kepada yang membunuh dengan sejumlah uang yang diminta oleh keluarga yang meninggal. Mintanya 1 miliar ya bayar 1 miliar. Mintanya 100.000 ya bayar 100.000. Pokoknya terserah yang punya yang kena musibah, yang keluarganya meninggal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi karena ini peperangan, jadi yang membayar diat bukan kaum muslimin yang membunuh tanpa sengaja. Yang membayarkan diat justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini tanggung jawab pemimpin. Karena pemimpin tidak menginformasikan siapa fulan. Dan Nabi jelas punya alasan tidak menginformasikan karena Nabi tidak tahu kalau ada Husail bin Jabir di situ, dan Nabi juga tidak tidak tahu proses terbunuhnya Husail bin Jabir. Tahu-tahu ya Hudzaifah yang teriak-teriak. Mungkin kalau Nabi dengar atau Nabi lihat, mungkin Nabi juga membantu proses itu. Cuman kan Nabi juga sedang diserang oleh banyak orang Quraisy, jadi ya jangankan untuk memikirkan yang lain, Nabi saja kan sampai harus dikerumuni oleh orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, dan mereka kan jadi tameng semua yang saya ceritakan di pertemuan sebelumnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi membayar diat kepada Hudzaifah ibnul Yaman atas kematian bapaknya Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, disinilah Masya Allah ya, seorang Hudzaifah ibnul Yaman dengan sangat lapang dada, teman-teman, beliau menyampaikan kepada kaum muslimin, saya doakan kalian, semoga kalian dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan saya pun telah memaafkan kalian. Itu satu tindakan kesatrianya seorang Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi memaafkan para pelaku yang yang membunuh tanpa sengaja bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, Hudzaifah ibnul Yaman setelah mendapatkan uang diat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uang diat itu disedekahkan kepada kaum muslimin. Padahal uang diat itu haknya keluarga yang kena pembunuhan, tetapi oleh Hudzaifah diserahkan kembali kepada kaum muslimin. Dan hal ini, teman-teman yang Allah muliakan, membuat Hudzaifah semakin dicintai oleh Nabi, membuat Hudzaifah semakin tinggi kualitas derajatnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diberikan diat, sudah memaafkan para pembunuh yang tanpa sengaja tadi, kemudian dibayarkan diat, malah disedekahkan, maka di hadapan Nabi sosok Hudzaifah ini sosok yang sangat mulia, terhormat, penuh kebaikan. Jadi ini satu sisi ya, bahwa Hudzaifah bisa mengambil hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, penjelasan membunuh tanpa sengaja itu ada dalam surah An-Nisa ayat 92. Kata Allah Azza wa Jalla, wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Jadi kalau seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja, maka ketentuannya harus bayar diat. Kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh bersedekah. Illa ayyasaddaku, kecuali kalau yang keluarga terbunuh ini mau menyedekahkan diatnya, selesai. Cukup maaf, tidak harus bayar diat, selesai. Kalau mau ditempuh jalur itu, dan itu tentunya jauh lebih bagus. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita lihat bagaimana seorang Hudzaifah yang berjiwa besar, seorang Hudzaifah yang pemaaf, seorang Hudzaifah yang ridha dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak menaruh dendam sedikit pun kepada kaum muslimin. Ini Masya Allah. Padahal terbunuh bapaknya ini, tetapi tidak sedikit pun menaruh dendam kepada kaum muslimin yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya yang dalam tanda kurung tidak sengaja tersebut. Ini jiwa besar seorang Hudzaifah, kemudian derajat tinggi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya rasa menjadi di antara indikator kenapa hanya Hudzaifah ibnul Yaman
yang mendapatkan database orang-orang munafik dan bukan selain Hudzaifah. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu Husail bin Jabir meninggal karena terbunuh oleh pedang kaum muslimin tanpa sengaja. Ini tidak terbunuh tetapi sakit, tapi oleh Nabi SAW diberikan bantuan lah gitu. Namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini teman-teman kena pukul, matanya itu bola matanya itu sampai menjulur, sampai keluar, copot dari tempatnya, itu sampai tergantung di pipi. Masya Allah. Bisa teman-teman bayangkan biji bola mata itu menggantung di pipi. Tapi masih menggantung gitu, tapi nempel di pipi, menjulur ke pipi. Maka terlihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian oleh Nabi dimasukkan kembali kepada tempat bola mata tersebut. Dimasukkan, diusap, kemudian setelah dibuka matanya oleh Qatadah bin Nu'man, matanya jauh lebih tajam, jauh lebih baik, jauh lebih sehat dibanding mata sebelahnya. Mungkin kalau dua-duanya jatuh, dua-duanya jadi lebih bagus. Cuman takdirnya kan cuma satu, cuma yang jatuh. Nah, itu oleh Nabi dibetulin, dimasukin ke tempat biji bola mata ini dimasukin lagi, kemudian sembuh sesembuh-sembuhnya, bahkan lebih tajam. Jadi kalau ada, kan peperangan itu pasti ada debu, ada darah, mungkin kena cipratan darah atau kena angin atau kena apa, itu kalau mata yang sebelah itu pasti perih karena kena pasir, kena apa. Nah, mata yang disembuhkan oleh Nabi tahan perih, tahan tahan luka. Jadi Masya Allah ya. Jadi ya qadarullahnya harus satu matanya. Cuma kalau dua-duanya kan bagus itu. Tapi ya qadarullahnya begitu. Itu Qatadah bin Nu'man, dan beliau termasuk yang masih hidup sampai berakhirnya perang Uhud. Teman-teman yang Allah muliakan, ada nih tambahan Ubay bin Khalaf. Nah, saya sebutkan Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ini ketemu dengan Nabi SAW. Nabi dalam keadaan sedang berbaring karena luka yang cukup parah. Maka Ubay bin Khalaf datang, kemudian beliau bilang bahwa, wahai Muhammad, aku akan segera membunuhmu. Gitulah. Maka Nabi SAW menjawab, tidak wahai Ubay, akulah yang akan membunuhmu. Dan ternyata teman-teman, kalimat aku akan membunuhmu ini bukan kali pertama Nabi sampaikan kepada Ubay bin Khalaf. Ketika Nabi masih berada di Mekah dan ketemu dengan Ubay bin Khalaf, ya, karena Ubay bin Khalaf juga orang Mekah, masih ketemu dengan Nabi di Mekah, itu Nabi sudah pernah bilang kepada Ubay bin Khalaf bahwa aku akan membunuh. Nah, ucapan itu diulang lagi ketika Ubay bin Khalaf melihat Nabi sedang berbaring. Mungkin bayangan Ubay bin Khalaf di posisinya sudah sangat lemah, dan kalau kemudian Ubay menyerang, ini kemungkinan besar Nabi wafat, itulah kurang lebih. Ini prediksinya seorang Ubay bin Khalaf. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita harus sepakati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pandai bergulat, karena pernah gulat kan dengan salah seorang Quraisy dan akhirnya kalah ya, gitu. Dan akhirnya masuk Islam. Ibnu Rukanah kalau tidak salah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi juga pandai bermainkan pedang, tombak. Itu menjadi kebiasaan masyarakat Arab lah. Ketika mereka masih muda, beliau pasti latihan memanah, latihan berpedang, latihan pakai tombak. Nabi pun sama. Maka ketika Ubay bin Khalaf datang untuk menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi langsung bangkit dan mengambil tombak kecil milik sahabat Barra namanya. Diambil tombak kecil ini, kemudian ini qadarullah-nya teman-teman. Ubay bin Khalaf ketika Nabi sudah pegang tombak, itu badan Ubay bin Khalaf tuh terguncang, menggigil, gemeteran, nggak bisa gerak. Masya Allah. Kemudian dengan sigap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menusukkan tombak ini ke lehernya Ubay bin Khalaf. Seret. Maka keluarlah darah, kemudian mengental darahnya. Kayak kena racun. Kan kalau kena racun kan darah bikin mengental. Dan itu kan membuat aliran darah tidak berjalan dengan normal. Itu apa yang terjadi dengan lehernya Ubay bin Khalaf. Jadi tusuk oleh tombak kecilnya Barra yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membuat sobek lehernya Ubay bin Khalaf dan darah itu menggumpal. Tapi masih tetap hidup sampai akhirnya dibawa kepada orang-orang kafir, diselamatkanlah begitu, tapi tidak tertolong ya. Cuman masih tetap hidup, dan kata Ubay bin Khalaf, demi Allah, Muhammad telah berkata kepadaku di Mekah bahwa dia akan membunuhku.
Demi Allah, jika dia hanya meludahiku, maka aku akan mati karena ludahnya. Sampai segitu. Jadi nggak usah pakai tombak sebetulnya. Pakai ludah pun bisa mati. Itu Ubay bin Khalaf baru ingat, iya ya, dulu pernah diomongin akan bunuh saya. Gitu. Ternyata ya momennya adalah di perang Uhud. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu Ubay bin Khalaf. Mati dalam keadaan mengenaskan, korban dari tusukan tombak kecil di lehernya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Ubay bin Khalaf. Wallahu a'lam. Ini bukan yang terpilih ya kalau Ubay. Cuma nyelip saja lah. Karena bikin bab judul cuma satu saja ceritanya tentang Ubay bin Khalaf. Jadi ini bukan jiwa yang terpilih. Atau jiwa yang terpilih tapi terpilih untuk masuk neraka. Allah a'lam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua nih selain Ubay bin Khalaf ada namanya Kuzman. Ini dikenal nama aslinya dalam buku Ghazwatur Rasul tidak disebutkan detailnya, tetapi hanya sebatas Kuzman saja. Jadi Kuzman ini salah seorang personil dalam perang Uhud dari kalangan kaum muslimin dan memang gagah berani. Pokoknya paling gagah lah. Dia berperang sangat gagah. Pokoknya setiap lawan yang ditemui pasti mati. Penuh dengan keberanian, penuh dengan pokoknya gagah, berani, keren lah. Itu Kuzman. Tapi kemudian ketika respon para sahabat bagus terhadap Kuzman, wah dia akan masuk surga, wah dia akan ini, dia akan sampai akhirnya Kuzman kan kena beberapa luka sampai tersungkur jatuh. Kemudian para sahabat berteriak, engkau akan syahid, bergembiralah, bergembiralah. Itu komentar sahabat terhadap Kuzman. Tapi lain sahabat, lain lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Dan itu jadi pertanyaan di kalangan sahabat. Kenapa Rasul dia masuk neraka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia berperang bukan karena untuk Allah Azza wa Jalla. Dia berperang karena untuk kemuliaan kaum. Ini nanti pasalnya pasal niat, teman-teman. Jadi betapa pentingnya niat di dalam aktivitas jihad. Maka di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ada 3 kelompok yang seharusnya 3 kelompok ini masuk surga duluan. Tapi gara-gara salah niat, akhirnya mereka masuk neraka duluan. Kasihan ya. Harusnya masuk surga duluan sebagai para pendahulu, para penghulu surga. Tapi gara-gara masalah niat, akhirnya mereka masuk neraka duluan. Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah para alim ulama. Para alim ulama yang mereka mengajarkan ilmu, tapi karena ingin mendapatkan pujian. Ingin disebut alim. Ingin disebut kiai, ingin disebut alama. Dan gara-gara kesalahan niat itu, dia masuk neraka duluan. Padahal dia seorang alim ulama, seorang alama yang banyak muridnya, banyak memberikan pencerahan, tetapi dia punya niatnya karena ingin mendapatkan pujian sebagai seorang alim alama. Dakhalana, masuk neraka. Yang kedua, teman-teman, adalah seorang dermawan yang mendermakan hartanya. Bahkan banyak harta didermakan, rutin harta didermakan, tetapi niatnya karena ingin dapat pujian sebagai seorang dermawan. Ini pun sama kasusnya. Dakhalana, masuk neraka. Jadi ya sodakohnya karena dalam rangka ria. Sodakohnya dalam rangka pengen menunjukkan kalau saya kaya raya, kalau saya dermawan. Nah kalau pasalnya begitu yang dilakukan itu menjadi alasan orang ini sodakoh, maka sodakohnya tidak dianggap apa-apa, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya ditolak. Dakhalana, masuk neraka pelaku. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah seorang mujahid yang gagah perkasa di medan perang, tetapi niatnya karena ingin mendapatkan pujian. Nah itu konteks hadisnya. Kalau Kuzman niatnya karena ingin membela kaumnya, bukan karena ingin membela kalimat Allah. Maka nanti jihad yang kita lakukan, entah kapan ya kita melakukan jihad peperangan, pastikan niat itu karena Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi berikan penjelasan dalam sebuah hadis, kata Nabi, laisa minna man da'a ila asabiyyah. Ini dibacanya asabiyyah. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi. Man da'a, orang yang mengajak ila asabiyyah, kepada fanatisme golongan. Asobiyah itu fanatisme golongan. Fanatik terhadap golongan itu asobiyah. Maka kata Nabi, orang yang ngajak-ngajak fanatik ke golongannya, bukan golongan kami, kata Nabi. Auman qatala min ajli asobiyah.
Atau dia berperang, tapi berperangnya karena kaumnya. Bukan karena Allah, tapi karena kaumnya, karena gak enak dengan kaumnya, karena kaumnya terlibat semua, dan dia kemudian malu kalau tidak ikut terlibat juga, akhirnya dia mau perang, maka itu disebutkan sebagai alasan admin ajli asobiyah. Gara-gara asobiyah, gara-gara fanatisme kesukuan. Nah, itu yang terjadi dengan Utsman. Dia berperang dalam keadaan untuk membela kaumnya, bukan untuk membela kalimat Allah Azza wa Jalla. Sampai ditutup kata Nabi SAW, auman mata min ajli asobiyah, atau ada orang yang mati dan matinya karena fanatisme, maka dia bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Dan itu berlaku bagi Utsman. Akhirnya membuat beliau menjadi penghuni neraka. Kama qala Rasulullah, ya, saya juga belum tahu Utsman masuk mana. Cuman kata Nabi SAW, Utsman masuk neraka karena beliau berperang karena asobiyah, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Jadi niat ini menjadi sangat prinsipil di dalam aktivitas ibadah apapun itu. Hatta ibadah sholat sampai pada jihad, itu harus punya niat lillahi ta'ala. Ketika itu tidak dimiliki niat lillahi ta'alanya, baik sholat ataupun jihad, maka berdampak pada rusaknya amal dan membuat pelakunya tidak mendapatkan pahala atau keutamaan yang semestinya. Dan itu yang dialami oleh Utsman sekali lagi. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya bahwa hati-hati dengan niat. Aktivitas apapun yang niatnya sudah salah bisa jadi akan berdampak buruk bagi kita sebagai pelakunya. Sebisa mungkin pastikan bahwa niatnya karena Allah Azza wa Jalla, tidak ada indikasi yang lain selain karena Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya teman-teman, ini makanya gitu. Para ulama salaf, dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan dalam banyak literatur tulisannya bahwa melafadzkan niat ketika akan ibadah itu mustahab, dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Untuk memastikan bahwa niat ini karena Allah, bukan karena selain Allah. Karena bisa jadi ada orang ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah. Mungkin karena nggak enak sama tetangga, atau malu sama mertua, atau nggak enak saja sebagai orang tua. Masa orang tua nggak sholat misalkan. Tapi alasannya karena malu saja, karena nggak enak saja. Maka itu tidak dihukumi ikhlas. Ikhlas itu ya mau ada orang, nggak ada orang, mau ada tetangga, nggak ada tetangga, mau dikatain begitu, nggak dikatain begitu, pokoknya dia tetap ibadah. Nah, itu orang-orang yang ikhlas. Makanya kata Imam Syafi'i, ketika hati galau masalah niat, maka lisan membantu hati untuk menguatkan niat tersebut, untuk meluruskan niat tersebut. Maka misalkan hati galau, ini sholat karena Allah, apa karena ada mertua? Misalkan. Kemudian oleh lisan dikuatkan, lillahi ta'ala, karena Allah dong, masa karena mertua. Nah, itu yang difahami oleh Imam Syafi'i, kenapa beliau menganjurkan melafadzkan niat ketika akan ibadah. Supaya apa? Supaya mampu membantu hati yang sedang galau, sedang was-was, sedang gelisah terkait dengan niatnya karena siapa. Dibantu oleh lisan. Itulah yang kemudian menjadi poin penting yang disampaikan oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan niat. Jangan sampai kayak Utsman. Perangnya udah gagah, perangnya sudah keren, tapi matinya tetap masuk neraka. Kan sayang. Kalau kata orang Sunda, capek gawe, teka pake. Udah capek kerja, nggak kepake. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi di pertemuan sebelumnya, teman-teman, waktu Nabi dijagain sama Tolhah bin Ubaidillah, sampai Tolhah kemudian menggunakan bahunya sebagai pijakan Nabi supaya naik ke pegunungan Uhud. Kemudian tangannya Tolhah yang satu menghalau orang-orang Quraisy yang ingin menyerang Nabi, sampai tangannya itu kaku, rusak, tidak bisa lagi dipakai. Jadinya cacat si tangannya ini. Kemudian tempurungnya, luka badannya, kulitnya, semuanya udah berdarah-darah. Sampai kan disangka sudah meninggal, pingsan dan disangka sudah meninggal, padahal belum. Hanya mendapatkan gelar syuhada yang berjalan. Syuhada yang berjalan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Nabi berhasil dinaikkan oleh Tolha sampai ke celah-celah di pegunungan Uhud, sampai akhirnya selamat dari banyak serangan kaum kafirin saat itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika sudah terpisah kembali mana yang kafir, mana yang muslim, artinya kekacauan sudah bisa disterilkan oleh Nabi, sudah distabilkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian Nabi sedang rehat lah begitu di balik-balik bukit itu. Kemudian Abu Sufyan teriak-teriak. Abu Sufyan teriak-teriak. Ini jadi dua tempat lah gitu nih. Nabi sedang rehat di satu titik, Abu Sufyan dan pasukannya titik di titik yang lain. Tapi masih relatif dekat antara Nabi dengan Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan teriak-teriak. Kata Abu Sufyan, apakah di antara kalian ada Muhammad? Kata Nabi, jangan jawab. Jadi ini pesan Nabi. Ketika ada pertanyaan, apakah di antara kalian ada Muhammad? Kata Nabi, jangan dijawab. Jadi ada contohnya ini, jangan menjawab atau mendiamkan orang yang memang tertentu lah ya. Ini dilakukan oleh Nabi sendiri. Ketika Abu Sufyan bertanya, apakah di antara kalian ada Muhammad? Kata Nabi, jangan dijawab. Dimin aja. Akhirnya Abu Sufyan teriak lagi, apakah di antara kalian ada anaknya Abu Kuhafah? Maksudnya Abu Bakar. Dan Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Kata Nabi, jangan dijawab. Sampai akhirnya Abu Sufyan bertanya lagi, apakah di antara kalian ada anaknya Khattab? Yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Kemudian kata Nabi sekali lagi, jangan dijawab. Akhirnya Abu Sufyan ngomong, kata Abu Sufyan, jika tidak ada yang menjawab, berarti mereka telah mati terbunuh. Nah, setelah mendengar kalimat itu, Umar bin Khattab nggak tahan pengen jawab. Akhirnya kata Umar bin Khattab, kamu dusta wahai musuh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengekalkan kamu pada apa yang membuatmu hina. Kata Umar bin Khattab. Jadi setelah 3 pertanyaan, apakah di antara kalian ada Nabi Muhammad, apakah di antara kalian ada Abu Bakar, apakah di antara kalian ada Umar, sampai kemudian Abu Sufyan bikin statement, wah ini kalau nggak ada jawaban pasti mati semuanya nih. Gitu. Maka Umar bin Khattab menjawab, kamu dusta wahai musuh Allah, semoga Allah mengekalkanmu pada apa yang membuatmu hina. Dan kita catatnya bahwa Abu Sufyan kan akhirnya masuk Islam. Tapi kalimat ini tetap disampaikan oleh Umar bin Khattab. Jadi ini sejarahnya dulu bahwa Abu Sufyan pernah dikatain seperti ini oleh Umar bin Khattab. Ketika dulu waktu Abu Sufyan masih belum Muslim, kata Umar bin Khattab, semoga Allah mengekalkanmu pada apa yang membuatmu hina. Akhirnya dijawab oleh Abu Sufyan ucapan Umar bin Khattab ini. Kata Abu Sufyan, tinggilah agama Hubal. Nah, baru di luar prediksi ketika Abu Sufyan nyebut-nyebut Hubal, tinggilah agama Hubal. Baru Nabi merespon, kata Nabi, jawab, bantah dia. Terus sahabat bingung, Rasul, cara bantahnya gimana? Ini adabnya sahabat ya. Jadi biar cara membantahnya pun tetap sesuai dengan kehendak Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jawab, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Kata Abu Sufyan, tinggilah agama Hubal. Kata kaum muslimin, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Itu jadi biar dijawab, biar tektok. Kemudian kata Abu Sufyan, kami memiliki Uzza sedangkan kalian tidak memilikinya. Kata Nabi, bantah. Kata kaum muslimin, bagaimana kami cara bantahnya ya Rasulullah? Katakan Allah adalah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Pokoknya tiap Abu Sufyan banggain Tuhannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kaum muslimin menjawab sebagaimana jawaban yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Abu Sufyan bilang, kata Abu Sufyan, perang ini adalah perang pembalasan dalam perang Badar. Memang balas dendam awalnya. Perang itu silih berganti dan kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal, kata Abu Sufyan. Umar langsung jawab, kata Umar, korban terbunuh dari pihak kami berada di surga. Sedangkan korban yang terbunuh dari pihak kalian berada di neraka. Tentu beda, wahai Abu Sufyan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dari dialog ini Abu Sufyan hanya menyebut 3 nama. Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Kenapa nama-nama yang lain kayak Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan atau yang lainnya lah kok tidak disebut-sebut begitu? Pertama, alasan yang paling besar, paling kuat adalah karena ketiga tokoh yang paling berpengaruh di dalam barisan kaum muslimin. Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab itu inner cycle-nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka masih ada, maka pasukan tetap akan memiliki kekuatan, memiliki komitmen untuk melakukan peperangan. Kalau mereka masih ada.
Dalam kurung ya Nabi, Abu Bakar, dan juga Umar. Tapi kalau ketiga tokoh ini sudah tidak ada, berarti Abu Sufyan menang semenang-menangnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Sufyan nanya, apakah di antara kalian ada Muhammad? Apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Nabi nggak mau jawab. Kenapa? Alasannya karena itu dalam rangka menghinakan Abu Sufyan. Jadi dikacangin kan, itu menghinakan namanya. Jadi nyuekin itu namanya menghinakan Abu Sufyan. Diamin aja, diamin. Diamin, dan itu supaya Abu Sufyan makin panas, makin emosi, atau setidaknya punya anggapan, mukanya udah nggak ada nih. Dan itu kan kalau sudah meyakini tokoh pemimpinnya sudah tidak ada, biasanya strategi atau proteksinya itu lebih lemah. Karena sudah merasa menang di atas awan. Itu yang diharapkan oleh Nabi. Walaupun pada akhirnya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab dengan jawaban dusta kamu, semoga Allah menghinakanmu pada sesuatu yang membuatmu hina. Itu jawaban Umar. Walaupun tidak dijawab masih ada Nabi, masih ada Abu Bakar, tapi suara Umar pastinya sudah kedengaran oleh Abu Sufyan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengomentari kenapa ketika disebut tinggilah agama Hubal, itu Nabi langsung menjawab, merespon. Kenapa waktu ditanya Nabi, ditanya Abu Bakar, ditanya Umar masih ada atau tidak, kok Nabi tidak menjawab, tapi giliran Abu Sufyan punya statement, tinggilah agama Hubal, kok kemudian Nabi menjawab? Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika tauhid dihina dengan penyebutan Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, itu kan sama saja menghinakan tauhid. Tinggilah agama Hubal, berarti agama Islam atau agama Allah tidak tinggi, itu kan penghinaan. Mafhum mukhalafahnya kan begitu. Maka Nabi perlu itu untuk dikoreksi. Nabi perlu itu untuk menjawab supaya dalam rangka tetap meninggikan ajaran tauhid. Nabi tidak mau kemudian ajaran tauhid dihinakan, ajaran tauhid dilecehkan. Nabi nggak ridho. Maka ketika disebutkan oleh Abu Sufyan, tinggilah agama Hubal, langsung dijawab oleh kaum muslimin. Lebih tinggi Allah dan lebih mulia Allah tentunya. Itu jawaban Nabi kepada Abu Sufyan untuk meninggikan entitas tauhid. Jadi mungkin bahasa praktisnya, Nabi dianggap mati, meninggal, oke lah, nggak jadi masalah buat Nabi SAW. Tapi jangan sampai menghinakan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Berani menghinakan tauhid, maka ya Nabi akan jawab dengan jawaban tadi kayak lebih mulia Allah dan lebih tinggi Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Itu dialog antara Nabi dengan Abu Sufyan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hal ini juga untuk menguatkan kaum muslimin bahwa yang kita bela dalam perang ini adalah kalimat Allah. Yang kita bela dalam perang ini adalah ajaran tauhid. Bukan masalah Muhammad, Abu Bakar, atau Umar bin Khattabnya, tapi ini masalah ajaran tauhidnya yang perlu dibela oleh seluruh kaum muslimin yang ikut terlibat dalam perang. Dan itu membuat kaum muslimin semakin kuat, semakin berani, dan tidak menghilangkan nyalinya kaum muslimin. Untuk menandakan kaum muslimin punya nyali, masih punya nyali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu seputar yang terjadi dalam perang Uhud. Ada banyak tokoh yang terlibat, banyak tokoh yang jadi korban, dan korban-korban tersebut sekali lagi tidak dalam rangka diratapi sebagai sebuah penderitaan, sebagai sebuah bencana atau musibah, tapi tetap kemenangan. Bagi yang syahid itulah kemenangan bagi mereka, karena mereka mendapatkan banyak fasilitas di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka setelah peperangan usai, artinya orang kafir sudah berangkat kembali ke kota Mekah, Nabi akhirnya memeriksa jenazah kaum muslimin. Diperiksalah satu-satu oleh Nabi. Di antara yang diperiksa oleh Nabi kan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika Nabi SAW memeriksa jenazah, Nabi langsung berstatement. Kata Nabi, aku bersaksi bagi mereka bahwa tidak ada satupun luka yang dialami di jalan Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan mengucurkan darah. Jadi luka tusukan pedang, tusukan tombak, tusukan panah, kan itu kena ke badan pastinya netesin darah. Nah, darah itu tetap akan mengucur. Ketika dibangkitkan, darah-darah yang mengucur di tubuh kaum muslimin akan tetap mengucur darah tersebut. Bahkan kata Nabi, warna darahnya darah merah.
Kan kalau darahnya lama kan berubah jadi hitam sebetulnya. Tapi ini menandakan bahwa seolah-olah darah itu masih segar. Padahal meninggalnya di dunia dan mungkin sudah ribuan tahun. Gitu. Perang Uhud itu kan ribuan tahun yang lalu. 1400-an tahun yang lalu kan itu perang Uhud terjadi. Artinya sudah cukup lama dan jauh dari kondisi kita hari ini kan. Itu sudah 1400 tahun yang lalu. Nah, harusnya kan darahnya berubah jadi hitam atau gimana. Tapi ternyata oleh Allah Azza ditakdirkan ketika nanti di yaumil akhir di padang mahsyar mereka bangkit dalam keadaan luka yang masih ada, darah yang masih mengucur, pakaian yang masih sama dipakai dalam jihad. Karena kan orang-orang yang mati dalam dalam jihad itu ya apa yang ada di badan mereka akan dibangkitkan seperti itu. Darahnya, pakaiannya, lukanya, semuanya. Terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam warnanya ya warna darah merah, tetapi baunya sewangi kasturi. Keluar darah tapi tidak bau amis. Ya, gitu. Keren. Luka di leher, ngucur, tapi kemudian mengeluarkan aroma yang wangi, kan keren. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaminkan kepada mereka yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi ketika sudah tahu ini jenazah, akhirnya Nabi tidak mensolatkan dan tidak memandikan para syuhada yang ada di Uhud. Ya. Ini tentu atas pertimbangan dan alasan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertimbangkan. Kemudian mereka dikuburkan dan ketentuannya format yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, dahulukan orang-orang yang akan dikubur yang paling banyak hafalan Quran. Ini sebagai penghormatan. Menghormati para penghafal Quran, maka mereka dipersilahkan duluan masuk ke dalam liang lahat. Jadi masukkan lebih dulu ke dalam liang lahat sebagai penghormatan terhadap para ahli Quran. Ini Nabi mengapresiasi sekali lagi para penghafal Al-Quran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara para syuhada yang ada dalam Uhud, banyak sekali para syuhada yang kemudian dimutilasi oleh orang-orang Quraisy. Dimutilasi tidak total ya, tapi dimutilasi artinya ada yang tangannya diputus, ada yang hidungnya diputus, ada yang telinganya diputus. Mohon maaf, bahkan ada yang kemaluannya diputus. Itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena saking dendamnya mereka dalam perang Badar sampai banyak kerugian yang dialami dalam perang Badar. Dan peperangan Uhud pun itu belum maksimal mereka nikmatin lah dalam tanda petik ya. Sampai akhirnya ketika ada kaum muslimin yang sudah jadi jenazah, sudah jadi mayat, itu diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Padahal kan kalau dalam konteks muslim ya, jenazah itu jangan disakiti, karena menyakiti jenazah ketika sudah jadi jenazah tentunya disakiti, itu sama seperti menyakiti dia ketika masih hidup. Makanya ketika pemulasaran jenazah, pastikan betul-betul dengan cara yang baik, dengan tata cara yang baik, jangan sampai nyakitin. Kenapa? Karena menyakiti mayat itu sama seperti menyakiti ketika dia masih hidup. Itu kaidah muslim ya tentunya. Tapi kan orang musyrik ya nggak punya etika itu, maka mereka melampiaskan kebenciannya dengan cara membelah perut. Rata-rata syuhada Uhud itu perutnya terbelah. Rata-rata ya. Misal kayak Hamzah bin Abdul Muthalib terbelah perut. Kemudian jantungnya diambil. Dan yang lain hatinya diambil. Kemudian dikunyah seorang wanita Arab Mekah namanya Hindun. Istrinya Abu Sufyan. Dikunyah kemudian dilepeh. Karena saking emosinya Hindun kepada Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah yang telah membuat ayahnya Utbah bin Rabi'ah, kemudian pamannya Syaibah bin Rabi'ah, dan anaknya Utbah bin Rabi'ah itu semuanya mati di tangan kaum muslimin, dan itu membuat Hindun marah besar dan benci sekali dengan yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika melihat jenazah Hamzah yang sudah dimutilasi ya, dibelah, dibuang hidung, dicoret-coret wajahnya yang mengerikan lah pada akhirnya, Nabi sampai meneteskan air mata. Nabi menangis, teman-teman. Dan ini tidak difahami sebagai, oh Nabi kalau gitu tidak sabar dong, Nabi tidak menerima ini sebagai syahid, kan syahid kemenangan, kok Nabi malah nangis ya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini ungkapan perasaan yang manusiawi. Seorang Nabi kehilangan sang paman dalam keadaan yang sangat mengenaskan, itu tetap membuat Nabi sedih.
tetapi tidak lantas menggugurkan keutamaan syahid, enggak. Itu tetap utama syahid tetap didapatkan. Bahkan penghulu syuhada Uhud ya Hamzah bin Abdul Muthalib, kan penghulunya syuhada Uhud. Nah, cuman Nabi tetap menampakkan kesedihan sebagaimana seorang manusia, dan itu sah-sah wajar saja. Makanya ketika Nabi kehilangan cucunya, meninggal cucunya, kemudian Nabi urus, Nabi pulasaran ketika meninggal cucunya, dan riwayat malah ketika Zainab meninggal itu Nabi memulasarakan beliau, itu Nabi meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, antum menangis?" Kata Nabi SAW, "Iya, saya menangis." Terus kenapa ya Rasulullah? Ya, ini tangisan yang manusiawi. Tidak apa-apa menangis. Yang tidak boleh kan meratap. Kalau meratap tidak boleh. Kalau menangis sah-sah saja. Itu yang kemudian digambarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat tentang mensikapi kesedihan. Jadi boleh bersedih, boleh menangis, tetapi kemudian tidak boleh meratap. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena agak sedikit terpancing emosi Nabi, sampai Nabi kemudian punya statement, kata Nabi, nanti kita balas orang-orang Quraisy. Kalau kita jadi perang lagi, nanti kita tangkap 30 orang, kita cincang dengan 30 orang. Maksudnya jenazah 30 orang laki-laki Quraisy, kita ambil, kita cincang mereka. Itu kata Nabi. Ya, spontanitas ini diungkapkan oleh Nabi sebagai bentuk emosi yang ada di hati Nabi SAW. Sampai akhirnya begini, teman-teman. Dan ini luapan emosi yang tidak lantas menggugurkan keutamaan Nabi. Ini spontanitas saja, karena lagi sedih, lagi menangis, kemudian keluarlah statement tadi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Allah Azza wa Jalla mendengarkan statement ini, itu tidak setuju. Akhirnya turunlah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Ini Masya Allah. Ini Allah sedang mengajarkan kepada Nabi tentang bagaimana seorang Nabi harus punya etika ketika mengalami musibah. Dan ini pelajaran, ini ya saya sampaikan sebagai pelajaran. Jadi Nabi juga belajar, cuman gurunya langsung Allah itu aja. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih." Jika kamu ingin membalas, maka balas dengan yang setimpal. Kalau misalkan Hamzah dibelah dadanya, ya belas saja dadanya satu orang, jangan 30. Gitu. Kan yang ini satu orang saja. Jumlah yang dibelah dadanya, misalkan kaum muslimin adanya 20, ya 20 saja. Gitu. Dan masing-masing ngambil satu. Nah, untuk konteksnya Hamzah satu saja, jangan sampai 30 yang dikorbankan. Walaupun ya sesosok Hamzah kan gitu. Jadi bimisli ma uqibtum bihi, ya seumpama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, ini guidance Allah yang Masya Allah. Kata Allah, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Tapi kalau kamu sabar, wahai Muhammad, memaafkan orang yang melakukan ini, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan ini jadi entry point-nya, teman-teman. Walaupun sudah ada statement seperti itu, tetap yang akan dipilih oleh Nabi adalah sabartum. Sabar. Buktinya, teman-teman, Hindun masuk Islam, diterima Islamnya. Diterima Islam. Bahkan dalam suatu forum, Hindun bertanya kepada Nabi tentang suatu kaidah hukum, dan dijawab oleh Nabi. Jadi Nabi SAW ditanya oleh Hindun, kata Hindun, "Ya Rasulullah, suami saya pelit." Kata Hindun, "Suami saya pelit. Nah, karena suami saya pelit, saya nggak bisa belanja untuk kebutuhan hari-harian. Akhirnya saya, bahasa kasarnya, nyopet, tuh, ngambil sedikit dari uang suami saya." Dalam kurung Abu Sufyan kan suaminya. "Saya ngambil sedikit untuk kebutuhan belanja. Apakah itu boleh?" Maka kata Nabi, "Boleh, seperlunya saja." Jadi istri nyopet sedikit ya. Kalau banyak kan ngerampok. Kalau nyopet uang di dompet suami masih dibolehkan. Kalau suaminya pelit. Itu hadis dari Nabi berkaitan dengan Hindun. Artinya Hindun walaupun sudah melakukan tindakan yang keji kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, ketika kemudian bertaubat dan bersyahadat, maka Nabi maafkan. Tadi, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Kalau kamu sabar, wahai Muhammad, maka itu jauh lebih baik. Sampai di ayat berikutnya, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wasbir." Bersabar aja Muhammad. Jadi Allah Azza wa Jalla gini,
memberikan opsi. Satu, kalau mau membalas apa yang menjadi dukanya seorang Hamzah, silakan balas, tapi yang seumpama saja. Jangan bawa-bawa 30 orang segala macam. Satu aja yang jadi korban perlakuan yang sama seperti perlakuan Quraisy terhadap Hamzah. Tapi ada opsi yang kedua, wala ing sobartum, tapi kalau kamu sabar itu lebih bagus. Sampai diikutin oleh perintah, oleh instruksi, wasbir, sabar aja ya. Ini keren ya. Bagaimana Allah mengajarkan tentang sikap yang tepat menghadapi musibah dalam kurung pembunuhan terhadap keluarga dekat. Wasbir, sabar aja ya. Wa ma sabruka illa billahi, dan kamu tidak mungkin bisa bersabar melainkan atas pertolongan Allah. Nah, ini pelajaran penting teman-teman. Jadi sabar itu energi yang sumbernya dari Allah. Mustahil manusia bisa sabar kecuali Allah tolong. Makanya kita berdoa supaya kita bisa bersabar. Supaya kita bisa bersabar. Supaya Allah nolong kita supaya bisa bersabar. Kenapa? Karena sabar itu pertolongan dari Allah. Nggak mungkin orang bisa mudah bersabar kalau dia tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Supaya bisa sabar. Jadi sabar itu jangan difahami sebagai kemampuan kita. Sabar jangan difahami sebagai usaha kita, murni. Sabar itu given dari Allah. Tapi tetap ada usaha dari kita. Hanya ujungnya adalah itu given dari Allah. Kalau Allah berikan kemudahan untuk bersabar, Allah berikan pertolongan untuk bersabar, clear, dia bisa bersabar. Tapi kalau Allah tidak berikan pertolongan kepada seseorang untuk bersabar, ya dia nggak akan mudah bersabar. Makanya Ustaz, si fulan ini ngerti agama, tapi kok kena musibah nggak sabar-sabar ya? Ya karena memang tidak ditolong untuk bersabar. Makanya Allah tegaskan, wasbir wa man sabruka illa billah. Sabar dong Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kesabaranmu ini tidak mungkin ada kecuali atas pertolongan Allah. Disconnect ya Ustadz Danielnya. Kita tunggu sebentar. Wala tahzidun. Terakhir ini teman-teman, sebuah pelajaran berharga sebagai penutup. Pertama, ketaatan yang mutlak, ketaatan adalah mutlak adanya dalam setiap perintah dan larangan Nabi. Dengar perintah, dengar larangan, maka kita wajib mendengar dan taat. Apalagi dalam konteks peperangan. Bermenang Putus-putus Ustadz. logistik. Kenapa? Putus-putus suaranya. Oh iya. Sebentar. Baik teman-teman yang Allah muliakan, saya kondisikan dulu. Kemenangan berbanding lurus, ini masih putus-putus, Pak Heru. Pak Heri. Sudah Ustaz. Dan normal? Sudah normal. Oke, siap. Nah, kemenangan berbanding lurus dengan ketaatan, jadi tidak butuh logistik yang banyak, tidak butuh pasukan yang banyak, cukup orang-orang yang taat saja sama Allah dan Rasul-Nya. Yang sedikit bisa menang. Kaming fi'atin qalilatin golatan kasiratan biidnillah, bahwa banyak kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Jadi kemenangan tetap biidnillah. Taat diizinkan menang, tidak taat tidak diizinkan menang. Itu rumusnya. Kemudian punishment adalah salah satu season di dalam pendidikan. Nabi tetap harus ngasih sanksi. Gara-gara kesalahan di dalam melaksanakan perintah, maka kekalahan. Dan itu sangat wajar. Bagian dari proses belajar.
Punishment itu bagian dari proses belajar. Anak harus tahu bahwa ini salah dengan cara punishment. Jangan sampai ada kesalahan yang dibiarkan oleh orang tua sehingga anak tidak bisa membedakan mana salah, mana benar. Maka biarkan anak punya frame, kalau benar ada reward-nya, kalau salah ada punishment-nya. Itu supaya mereka mumayyiz, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena benar ada konsekuensi yang menyenangkan, salah ada konsekuensi yang tidak menyenangkan. Taat dikasih menang, perang Badar. Badar konteksnya. Contoh sampai Terus putus lagi. yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena mereka menjual agama mereka dengan seonggok dunia yang hina. Jadi dunia bisa membuat kufuran. Oh, tidak dikelola. Allahu a'lam. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, kata Nabi. Walakinni akhsha an tubsatud dunya 'alaikum. Yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya dunia atas kalian. Kama busitot ala man kana qablakum, seperti dunia itu, kekayaan itu sudah dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. Mereka dibutakan oleh dunia dan mereka dibinasakan oleh dunia. Nah, itu yang dikhawatirkan Nabi kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Selesai itu kembali ke episode. Syukron, makasih banyak Ustadz Daniel Barkah atas paparannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Karena belum ada yang bertanya, saya aja Ustadz. Jadi ada beberapa sih Ustadz. Pertama terkait syahid ya. Jadi kan kita dengar tadi paparannya betapa syahid itu menjadi tujuan dari para sahabat Rasul ini. Nah ini fenomena yang terjadi di Indonesia Ustadz, terkait dengan kata-kata bom syahid. Nah itu bagaimana pandangan Ustadz? Terus yang kedua terkait dengan asobiyah. Asobiyah tadi kan terkait dengan kesukuan ya, fanatisme suku. Apakah fanatisme seperti kelompok jamaah pengajian tertentu atau kelompok organisasi Islam tertentu juga dianggap sebagai asobiyah juga atau tidak Ustaz? Karena ada beberapa yang berpendapat yang seperti itu juga tidak dibenarkan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan perang itu selesai, kenapa dari Quraisy itu pulang Ustaz? Maksudnya nggak benar-benar dituntaskan gitu. Apakah memang udah pada capek gitu sehingga udah bubar sendiri atau bagaimana Ustaz? Demikian Ustaz Daniel. Halo Ustaz Daniel, sepertinya putus lagi.
Sebentar kita tunggu ya teman-teman ya. Saya sempat keluar Pak Heri ya. Iya Ustaz. Diulang pertanyaan. Baru nyambung lagi. Diulang ya. Tadi nggak dengar. Mohon maaf nih. Pertama terkait syahid Ustaz. Terkait syahid kan di Indonesia ada bom syahid ya. Sering ada istilah bom syahid lah. Nah itu terkait dengan tadi penjelasan bahwa sahabat-sahabat memang ketika berperang itu betapa merindukan syahid gitu. Nah itu bagaimana kalau di compare sama istilah bom syahid yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang kedua terkait asobiyah. Apakah asobiyah yang tadi dibahas itu kan terkait dengan suku ya, asobiyah kesukuan. Apakah kalau terkait katakanlah organisasi Islam itu bisa dianggap asobiyah juga? Karena ada beberapa yang berpendapat itu nggak boleh tuh, itu asobiyah tuh berorganisasi itu gitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu terkait perang Uhud itu selesai, kenapa bisa selesai Ustaz? Maksudnya apakah mereka udah pada capek akhirnya pulang sendiri-sendiri gitu? Apa sudah tidak bisa lagi memungkinkan melakukan serangan yang lebih tuntas gitu kepada kaum muslimin yang sudah memang ketika itu posisinya sudah kalah. Ya. Itu Ustaz. Baik. Terima kasih. Nanti kalau saya lupa pertanyaannya mohon diulang lagi. Yang pertama tentang bom syahid ini. Bom syahid ini kan konteksnya kalau di Palestina ya, di Palestina atau di tempat-tempat yang memang peperangannya sangat jelas hak dan batil ya. Itu kemudian ada istilah bom syahid, intifadhonya, bom syahidnya. Kalau bahasa ulama Palestina sih bukan bom syahid namanya. Istishhad namanya, mencari syahid itu dengan cara ngebomkan itu atau yang lain. Nah, menurut ulama-ulama Palestina terutama aktivitas bom syahid dihukumi ya sebagaimana perjuangan di medan perang jihad kaum muslimin. Jadi kematian mereka tetap kematian yang syahid. Walaupun memang di situ mengorbankan nyawa atau jiwanya sendiri. Ini terutama disampaikan oleh para ulama Palestina ya. Nanti ada banyak ulama-ulama Palestina yang menyampaikan, bahkan seorang Yusuf Qaradawi pun memberikan fatwa bahwa itu adalah bom syahid jika dilakukan di tanah, di tempat yang memang peperangannya jelas hak dan batil. Nah, kalau konteks di Indonesia tentu ini kurang tepat disebut bom syahid. Kenapa? Indonesia ini bukan darul harbi, bukan kota perang, bukan negara perang. Indonesia itu adalah darul dakwah. Kotanya dakwah, tempatnya dakwah. Jadi sebelum sampai pada hal-hal yang tadi disebutkan, perang, bom, dan segala macam, itu cukup dengan dakwah di Indonesia ini. Maka seluruh aktivitas teror yang ada di Indonesia tentu bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau yang dilakukan di Indonesia, jadi tidak ada ruang-ruang teror untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Apa yang mereka lakukan kepada yang bukan Muslim itu tidak diperbolehkan. Bahkan misalkan begini, kalau kita hukumi orang-orang kafir di Indonesia sebagai kafir zimmi, maka sebagaimana pesan Nabi, kata Nabi, kafir zimmi itu bagian dariku. Siapa yang menyakiti kafir zimmi berarti menyakitiku. Itu kan kama qala Rasulullah. Makanya konteks Indonesia harus dibaca dalam konteks Indonesia. Jadi apa yang menjadi fatwa di Palestina tidak otomatis menjadi fatwa di Indonesia. Apa yang menjadi fatwa di Afghanistan tidak menjadi otomatis fatwa di Indonesia. Apa yang menjadi fatwa di Pakistan itu tidak otomatis menjadi fatwa di Indonesia. Kenapa? Masing-masing daerah berbeda kaidah kondisinya, keadaannya, suasana politiknya, konfliknya itu berbeda. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, taghayyurul fatwa. Fatwa itu bisa berubah. Bitaghyiril azmanah wal amkanah wal ahwal. Dengan berubahnya amkanah, tempat, wal azmanah, waktu, wal ahwal, dan keadaan. Tempat Palestina mungkin fatwa itu pas dan tepat. Kenapa? Yang dilawan Yahudi. Tapi geser ke Pakistan, geser ke Indonesia, geser ke Malaysia, itu jadi salah. Kenapa? Karena yang dihadapi bukan
Yahudi. Dan ini masih kategorinya negara atau kota yang darul dakwah, tempat untuk berdakwah, bukan untuk berperang. Maka maksimalkan dakwahnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perang itu ketika sudah punya kekuatan dan sudah ada di kota Madinah. Itu pun di tahun yang kedua. Tahun pertama Madinah itu tidak ada peperangan. Baru tahun kedua muncul aktivitas peperangan. Pun demikian dengan kota Mekah. Di Mekah Nabi tidak melakukan perlawanan secara frontal. Nabi mengalah. Kenapa? Karena ini masih darul dakwah, masih area dakwah saja. Maka maksimalkan dakwah dan hindari teror. Justru sikap meneror orang lain di kota-kota yang aman atau di negara-negara yang aman itu menciderai Islam. Karena orang yang tadinya tidak suka dengan Islam makin tidak suka. Oh, ternyata Islam suka meneror. Padahal aktivitas teror itu bukan bagian dari ajaran Islam. Nabi melarang memberikan teror. Jadi Nabi menyatakan sanksi berat bagi mereka yang menteror sesama muslim atau sesama manusia. Kan teror itu kan bikin orang tidak tenang, bikin orang gelisah. Dibunuh sih enggak, tapi dia enggak tenang, dia gelisah. Itu kan teror namanya. Dan itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau konteksnya fatwa itu di Palestina bisa jadi tepat. Tapi kalau digeser ke Indonesia sampai ngebom gereja segala macam, pastinya salah. Karena ajaran Islam, konteksnya fatwa di Indonesia tidak mengizinkan demikian. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Asobiah, Ustaz. Oh iya, asobiah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, asobiah itu fanatisme. Fanatisme, jadi artikan fanatismenya. Fanatisme suku, bukan berarti tidak boleh punya suku. Yang tidak boleh itu fanatismenya. Ketika sukunya salah, ketika sukunya melakukan pelanggaran, karena dia fanatik dengan suku, dia lupakan kesalahan sukunya, dia lupakan kekurangan sukunya, pokoknya dibela mati-matian, padahal salah. Itu fanatisme namanya. Misalkan lah, suku saya salah gitu misalkan. Atau klan saya salah. Kemudian klan saya melakukan tindakan tidak bermoral, salah lah. Tapi saya masih bela-belain kaum saya masih bela-belain klan saya. Itu namanya fanatisme. Jadi punya suku bukan fanatisme, punya suku itu sebuah keniscayaan yang dimasalahkan dalam agama ketika dia fanatik dengan sukunya. Dia menutup mata dengan sukunya, dia tutup telinga kalau sudah bicara kejelekan sukunya. Nah, itu yang dilarang oleh agama. Nah, kembali kepada misalkan ormas. Yang tidak boleh itu bukan ormasnya, fanatisme terhadap ormasnya. Karena berormas itu sebuah keniscayaan. Membangun Indonesia itu didahului dengan membangun ormas. Itu fakta sejarah. Sebelum NKRI tahun 1945 lah katakan begitu dengan kemerdekaan Indonesianya, 1905 ada Jamiat Khair. 1912 ada Muhammadiyah, 1914 ada Al-Irsyad Islamiyah, 1923 ada Persatuan Islam, 1905 ada SI, atau 1912 ada SI. Itu ormas-ormas yang sudah ada sebelum NKRI ini ada. Maka bagi mereka yang menolak hadirnya ormas, menolak terhadap adanya ormas, kontribusi apa yang kalian sampaikan dan berikan ketika menolak ormas? Lawang itu sudah membuktikan mereka hadir. Nah, yang tidak boleh ketika fanatisme terhadap ormas-ormas tadi. Gitu. Dan sebetulnya gini, teman-teman, bicara fanatisme tidak harus berormas. Yang kemarin disebut hijab kan sebenarnya hijab ormas itu. Bicara fanatisme tidak harus berormas. Adakah fanatisme kepada tokoh ustadz tertentu? Jawabannya ada. Kalau selain ustadz ini saya nggak mau dengar, itu fakta. Kita tidak bisa menutup mata, itu real ada. Oh ini mah ustadznya bukan ustadz benar nih, syubhat, selesai. Tidak akan punya peran sama sekali dan tidak akan punya tempat sama sekali karena dianggapnya syubhat, dianggapnya tidak sunnah. Itu kan bentuk kefanatikan, walaupun tidak dilabeli ormas, tapi kefanatikan terhadap tokoh tertentu, terhadap fatwa tertentu, makanya semua bentuk kefanatikan tidak pernah diizinkan oleh agama. Fanatik terhadap apapun, fanatik terhadap partai politik tidak boleh, fanatik terhadap ormas tidak boleh, fanatik terhadap suku tidak boleh, fanatik terhadap mazhab tidak boleh,
fanatik terhadap tokoh tidak boleh, fanatik terhadap pendapat tidak boleh. Fanatik itu dilarang. Tapi bukan berarti tidak boleh bermadhab, tidak boleh mengambil pendapat, tidak boleh merujuk satu pendapat. Itu lain persoalan. Karena yang dipermasalahkan bukan bermadhabnya, bukan mengambil satu pendapat ustadznya, bukan loyal kepada satu ustadznya. Itu tidak dilarang. Yang dilarang fanatiknya. Maka bedakan. Jadi tidak serta-merta orang berormas kemudian dihukumi fanatik gitu loh. Dihukumi fanatisme, dihukumi asobiyah. Asobiyah itu kefanatikan terhadap sesuatu yang diyakininya benar. Mau salah juga tetap dianggapnya benar, itu fanatisme. Makanya teman-teman yang mengomentari hijab, mengomentari ormas dengan bahasa mereka yang berormas adalah orang-orang yang asobiyah, itu nanti jadi bumerang. Karena ketika ini bukan ormas, ini yayasan. Yayasan. Nah, yayasan ini kami fanatik, tetap yayasan ini sama saja kalau begitu, sama-sama fanatik. Bedanya yang satu ormas mengatasnamakannya terdaftar sebagai organisasi masyarakat, yang satu terdaftar sebagai yayasan. Kan sama-sama saja. Makanya maksud saya begini, kenapa ormas itu dilarang di Arab Saudi? Karena Arab Saudi itu sentralisasi. Semua yang ada di Arab, itu tidak ada ormas di Arab. Nggak boleh ada ormas di Arab. Kenapa? Itu kebijakan politik kerajaan Arab. Kenapa? Untuk menjaga otoritas kerajaan, maka tidak boleh ada ormas satupun di Arab Saudi. Itu fatwa yang ada di sana. Digeser ke Indonesia, justru membangun NKRI berawal dari ormas. Itu fakta sejarahnya. Siapa yang mau bantah itu? Maka ketika menyerang ormas, harusnya yang nyerang lebih berpikir lebih jauh. Apa kontribusi yayasan yang antum punya dibanding ormas-ormas yang sudah berdiri jauh sebelum NKRI ini ada? Itu yang harus dipahami. Saya rasa menyamakan fanatisme sebagai keberhijaban itu dianggap cacat secara logika. Fanatisme itu tidak hanya harus berormas, apapun yang punya kecenderungan, dia lebihkan sosok ustadz, dia lebihkan satu pendapat, dia lebihkan satu madhab, sampai menutup mata dengan kesalahan, dengan kekurangan madhab, atau pendapat, atau tokoh tertentu, itu sudah masuk kategori asobiyah. Jadi yang dilarang asobiyah, bukan bersuku, bukan bermadhab, atau berormas. Ini membedakan perangkat hukum begitu. Yang dihukum itu fanatismenya atau berormasnya. Hati-hati dalam membuat kaidah hukum. Allah. Ini pesan bagi yang begitu. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga. Oh, ini kenapa kok langsung berakhir? Jadi memang ini saya loncat aja. Jadi nanti begini teman-teman, ketika orang-orang Muslim dikepung, itu kan tetap melakukan perlawanan. Orang Muslim itu kan nggak mau mengalah, tetap melakukan perlawanan sampai akhirnya kekuatan kembali seimbang dan orang-orang kafir melihat ini peluangnya malah nggak bener nih. Kalau diterusin babak belur dua-duanya, makanya mereka mundur teratur. Nah, ketika mundur teratur itu kaum muslimin masih ngejar untuk membuktikan bahwa kaum muslimin masih menang, masih punya nyali dan tidak kalah. Sekaligus untuk memukul mentalitas orang-orang Quraisy. Itu tetap mengejar. Makanya nanti muncul perang Hamratul Asad. Nah, perang ini dibahas di pekan berikutnya. Kok bisa ada perang Hamratul Asad? Nah, itu untuk membuktikan bahwa kaum muslimin ketika terjadinya perang Uhud tidak tidak terlena dengan kekalahan itu. Untuk menunjukkan kaum muslimin tetap bertahan, maka ada perang Hamratul Asad. Sampai orang-orang Quraisy kembali ngeper. Waduh, kok masih ada kekuatan seperti ini gitulah kurang lebih. Allah a'lam. Syukran Ustaz Daniel, jelas dan padat. Karena sudah menunjukkan pukul 9:30 dan juga tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup pengajian kita ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya teman-teman mohon izin duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair.